lihat gempa bumi, kenapa sih bumi itu bisa bergoyang-goyang? Siapa yang tahu? Karena ada gesekan lempeng-lempeng. Jadi bukan karena digelitikin bulan ya anak-anakku. Jadi gempa bumi itu terjadi karena adanya fenomena alam. Fenomena alam itu ada bermacam-macam, diantaranya terjadinya siang dan malam, itu adalah salah satu contoh fenomena alam. Kemudian ketika kita kehujanan seperti tadi ya, hujan itu juga disebut dengan fenomena alam. Kemudian gempa bumi ketika dia masih di bawah 5 skala Richter itu masih disebut dengan fenomena alam. Tetapi ketika dia berada di getaran di atas 5 skala Richter itu disebut dengan bencana alam. Kenapa dia disebut dengan bencana alam? Karena gempa bumi di atas 5 skala Richter itu dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di bumi. Contohnya, ketika terjadi gempa bumi, jalan akan retak-retak, kemudian bangunan akan rusak, pepohonan akan jatuh, itu disebut dengan bencana alam. Kemudian kerugian apa sih yang terjadi karena gempa bumi? Seperti tadi, jalan jadi rusak, kemudian bangunan-bangunan akan roboh. Baiklah, selanjutnya proses terjadinya gempa bumi. Gimana sih terjadinya gempa bumi? Terjadinya gempa bumi akan dijelaskan oleh Ibu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi yang akan Ibu jelaskan yaitu gempa bumi jenis tektonik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lapisan-lapisan atau lempengan bumi. Proses terjadinya, mengapa sih bisa terjadi pergeseran lapisan bumi itu? Karena adanya inti dalam bumi. Inti dalam bumi ini memiliki suhu 5000 derajat Celcius. Semakin lama itu akan semakin panas sehingga terjadinya konveksi atau perpindahan panas. Panas inti dalam bumi ini berpindah ke mantel bumi. Semakin lama mantel bumi ini akan semakin panas sehingga panasnya itu tertampung di mantel bumi karena sudah tidak bisa menampung energi panasnya bumi, maka panas bumi itu karena mantel bumi sudah tidak dapat menampung energi panas yang dihasilkan oleh inti dalam bumi, maka terjadinya pergeseran atau gerakan gerak bumi. Contohnya yaitu seperti ini. Bisa dilihat ya? Bisa. Baiklah, itulah tadi proses terjadinya gempa bumi. Nah, ketika terjadi gempa bumi ada tanda-tanda yang kita ketahui untuk mengetahui terjadinya gempa bumi. Yang pertama, ketika kita berada misalnya kita di dalam ruangan, misalnya kita lagi nonton TV misalnya, kita merasa pusing, kemudian benda-benda di sekeliling kita merasa bergoyang-goyang seperti di atas perahu. Pernah naik perahu kan? Pernah. Ya, seperti itu, bergoyang-goyang seperti itu disebut dengan gempa bumi. Kemudian ketika kita punya anjing atau kucing, kemudian kita melihat keluar burung-burung beterbangan, itu adalah tanda-tanda gempa bumi karena hewan dapat nalurinya itu kuat terhadap alam. Kemudian ketika kita melihat ke langit, ada itu awan yang berdiri tegak, itu juga tanda-tanda gempa bumi. Kemudian apa sih yang dapat kita lakukan untuk ketika terjadinya gempa bumi? Akan dijelaskan oleh Bapak Sudirman. Baiklah, upaya untuk menangani gempa bumi. Ketika terjadinya gempa bumi, kita harus melakukan upaya dengan cara berlindung ketika kita dalam ruangan, kita berlindung di bawah meja. Ketika gempa bumi sudah mengakibatkan bencana alam atau lebih dari 5 skala Richter, kita itu harus keluar, kalau sebisa mungkin kita keluar dari bangunan. Kalau bangunan seperti bangunan beton begini, kita keluar dari bangunan agar terhindar dari runtuhan bangunan. Kemudian kalau kita berada di, misalnya kan ada masyarakat yang
rumahnya itu rumah panggung kan. Kita kalau berada di rumah panggung itu kita sebaiknya cepat-cepat keluar dari rumah karena biasanya rumah panggung itu memiliki siku untuk menahan tiang ataupun menahan tiang agar tidak goyang. Nah biasanya ketika terjadi fenomena tersebut siku biasanya itu lepas atau biasanya kan rumah ada landasan seperti batu atau cor yang ada di biasanya landasan tersebut itu tergeser ataupun tiang rumah itu tergeser dari landasan. Nah upaya tersebut kita kemudian kita melihat pada struktur rumah. Struktur rumah itu seharusnya kita merancang desainnya itu lebih kokoh dari yang sebelumnya karena sekarang ini sudah ada desain rumah yang tahan akan gempa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, itulah tadi ya anak-anak bagaimana proses terjadinya gempa, kemudian akibat tadi tanda-tandanya, kemudian apa yang dilakukan, apa yang harus dapat kita lakukan ketika terjadi gempa. Sebagaimana kita tahu kemarin ada gempa di Palu dan Donggala, tahu kan? Di Palu dan Donggala itu mencapai 7,7 skala Richter, berarti itu disebut dengan bencana alam. Nah, itu mengakibatkan 2.113 jiwa yang meninggal. Sedih ya. Jadi kita tahu bahwa bencana alam itu berbahaya, tetapi kita sebagai manusia ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih fatal. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq.